Selamat pagi anak-anak Bapak. Pada pagi hari ini kembali kita belajar muatan IPA pada materi gangguan dalam pernapasan. Yang pertama adalah influenza atau flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala-gejala flu antara lain adalah batuk, demam, pusing, otot nyeri, pilek bersin. Kita dapat mencegahnya dengan cara menggunakan masker, khususnya di tempat-tempat terbuka, di tempat ramai. Dan kemudian kita harus menjaga kebersihan tangan kita. Ingat, harus selalu cuci tangan sebelum kita memakan sesuatu. Yang kedua adalah asma. Anak-anak, penyakit asma disebabkan oleh bulu hewan, kemudian asap rokok, debu, makanan, dan lain-lain. Semua zat penyebab alergi disebut juga alergen. Saat alergen masuk ke dalam tubuh, tubuh akan menghasilkan prostaglandin dan histamin. Kedua senyawa ini dapat menuju penyempitan saluran pernapasan yang dapat menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup oksigen. Oleh karena itu, penderita asma harus dapat menghindari zat yang dapat pemicu asma. Yang ketiga adalah tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Ketika bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga menuju sistem imun untuk bergerak menuju area terinfeksi. Jika sistem imun lemah, maka bakteri akan menyebar ke organ lain. Adapun gejala penyakit ini antara lain adalah berat badan penderita turun sangat drastis, lalu berkeringat di malam hari, dan kemudian tidak memiliki selera makan, demam, dan bahkan batuk berdarah. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan adalah antara lain selalu menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, dan menghindari batuk penderita penyakit TBC. Yang keempat adalah pneumonia. Pneumonia disebabkan karena adanya infeksi pada bronkiolus dan infeksi pada alveolus. Pada penderita pneumonia, terdapat cairan kental pada alveolus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Adapun gejala yang terdapat pada penderita ini antara lain adalah demam, batuk hingga berdarah, sesak napas, dan nyeri pada bagian dada. Adapun pencegahan dan pengobatan yang dapat dilakukan dalam penderita ini adalah antara lain, yang pertama, selalu menggunakan masker saat sedang sakit atau saat berada di rumah sakit. Yang kedua, memberi antibiotik pada penderita. Yang ketiga, terapi oksigen dan penyedotan cairan di dalam paru-paru. Yang kelima adalah flu burung. Flu burung adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A atau disebut juga dengan H5N1. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko terinfeksi virus flu burung antara lain adalah menyentuh unggas yang terinfeksi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, menyentuh kotoran, air liur, dan lendir dari unggas yang terinfeksi, dan yang ketiga, menghirup percikan cairan saluran pernapasan yang mengandung virus, dan yang keempat, mengonsumsi daging atau telur unggas terinfeksi yang mentah dan tidak matang. Dan yang keenam adalah tonsilitis. Tonsilitis atau yang sering disebut dengan radang amandel adalah peradangan dan pembengkakan yang terjadi pada amandel yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Tanda-tanda dari gejala paling yang umum adalah radang tenggorokan,
kemudian kesulitan atau sakit saat menelan, dan kemudian suara agak serak. Gejala-gejala yang ada antara lain batuk, demam yang disertai dengan menggigil, napas bau, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, leher kaku, sakit perut, nyeri pada rahang dan leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening, amandel yang tampak berwarna merah dan sangat bengkak, amandel yang memiliki bercak putih atau kuning, kesulitan membuka mulut, dan kelelahan. Demikianlah materi singkat kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Bapak dapat memahaminya dengan baik. Nah, untuk memperdalam materi kita, silahkan kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Tugas pembelajaran dari buku pena 5A halaman 105 nomor 1 dan nomor 2. Nah, anak-anak Bapak, selamat belajar, salam sehat, dan salam satu hati 5B. Terima kasih.